Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Nazara dengan NIM 2042516 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview artikel yang berjudul Implementasi Integritas Sains dan Agama dalam Kurikulum Pendidikan. Artikel ini membahas bagaimana ilmu sains dan agama dapat dipadukan dalam kurikulum pendidikan sehingga peserta didik tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga memiliki karakter dan nilai spiritual yang baik. Nah, pada bagian abstrak dijelaskan bahwa masih terdapat pemisahan antara sains dan agama dalam dunia pendidikan. Padahal keduanya itu saling melengkapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep, implementasi, peluang, dan tantangan integrasi sains dan agama dalam kurikulum pendidikan. Metode yang saya gunakan dalam membuat artikel ini adalah dengan menggunakan studi pustaka atau library research dengan menganalisis berbagai buku dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi sains dan agama dapat diterapkan melalui tujuan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sains dan agama dapat diterapkan melalui tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Nah, selanjutnya pada bagian pendahuluan, di sini saya jelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, namun pendidikan seringkali lebih fokus pada aspek akademik dibandingkan pembentukan moral dan spiritual. Masalah utamanya yang diangkat dalam artikel ini adalah adanya dikotomi atau pemisahan antara ilmu sains dan ilmu agama. Penulis berpendapat bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya menghasilkan peserta didik yang pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, etika, dan kesadaran spiritual yang baik. Oleh karena itu, integrasi sains dan agama dianggap penting untuk menciptakan pendidikan yang lebih holistik. Nah, pada bagian hasil penelitian ditemukan bahwa integrasi sains dan agama dapat diterapkan melalui beberapa aspek. Yang pertama itu ada integrasi dalam tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan kemampuan akademik sekaligus karakter peserta didik. Yang kedua itu ada integrasi dalam materi pembelajaran. Misalnya, ketika mempelajari lingkungan hidup, peserta didik juga diajarkan tanggung jawab menjaga alam sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, itu ada integrasi dalam metode pembelajaran melalui diskusi, refleksi, dan pembelajaran konstekstual. Yang keempat, itu ada integrasi dalam evaluasi yang tidak hanya menilai pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku peserta didik. Nah, integrasi pada tujuan pembelajaran, contoh nyata integrasi pada tujuan pembelajaran yaitu ada dalam pembelajaran tentang lingkungan hidup, siswa itu tidak hanya memahami penyebab kerusakan lingkungan itu seperti apa, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga alam sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu ada integrasi pada materi pembelajaran, contoh nyatanya itu ya, saat belajar tentang tata surya, guru juga harus menjelaskan susunan planet secara ilmiah itu seperti apa, sekaligus juga mengajak siswa merenungkan keteraturan alam semesta itu sebagai bukti kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, contoh lain dalam integrasi pada materi pembelajaran itu ada dalam materi kesehatan, guru juga harus menjelaskan bahwa pentingnya pola hidup sehat dan menghubungkannya dengan ajaran agama tentang menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Contoh nyata yang ketiga itu ada integrasi pola metode pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai metode yang menghubungkan sains dan agama. Contohnya siswa itu melakukan proyek menanam pohon di lingkungan sekolah. Dari sisi sains, mereka juga bisa mempelajari fotosintesis dan manfaat tanaman itu seperti apa. Sedangkan dari sisi lain, dari sisi agama, mereka juga bisa belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan, menjaga alam, dan lain sebagainya. Contoh lainnya, juga siswa bisa melakukan pengamatan terhadap pencemaran sungai dan mendiskusikan dampaknya berdasarkan
perspektif ilmiah maupun nilai-nilai keagamaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu ada integrasi pada evaluasi. Contoh nyatanya itu penilaian tidak hanya mengukur pengetahuan tetapi juga sikap. Contoh lainnya seperti saat praktikum IPA, guru menilai kejujuran siswa dalam mencatat hasil pengamatan tersebut. Nah, contoh lain, guru bisa menilai kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian siswa selama kegiatan proyek berlangsung. Berarti tidak menilai dengan hasil pengamatan saja, juga harus ada penilaian dari kerjasama antara tim, terus tanggung jawab, terus kepedulian pada saat kegiatan proyek itu berlangsung. Selanjutnya, pada tahap kajian literatur, penulis menjelaskan beberapa teori yang mendukung integrasi sains dan agama. Yang pertama, itu ada konsep integrasi sains dan agama, yaitu menghubungkan ilmu dengan nilai-nilai keagamaan tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing. Yang kedua, itu ada model integrasi yang dikemukakan oleh para ahli, seperti model integratif interkonektif dari Muhammad Amin Abdullah. Yang ketiga itu pentingnya integrasi sains dan agama. Selanjutnya pada bagian pembahasan dijelaskan bahwa integrasi sains dan agama memiliki banyak manfaat. Manfaat yang pertama itu adalah menghilangkan dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Manfaat yang kedua adalah membantu membentuk karakter peserta didik yang lebih bertanggung jawab dan bermoral. Manfaat yang ketiga adalah menciptakan pendidikan yang lebih seimbang antara aspek intelektual dan spiritual. Namun, artikel ini juga bisa menjelaskan beberapa tantangan, seperti keterbatasan kompetensi guru, kurangnya bahan ajar yang terintegrasi, dan padatnya kurikulum yang ada pada saat ini. Kemudian pada bagian kesimpulan, saya menyatakan bahwa integrasi sains dan agama merupakan langkah penting untuk mewujudkan pendidikan yang holistik. Integrasi ini dapat dilakukan melalui tujuan pembelajaran, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Nah, dengan penerapan yang baik, peserta didik juga bisa diharapkan mampu menjadi individu yang cerdas, berkarakter, serta memiliki kesadaran moral dan spiritual yang kuat. Dari artikel ini, saya menyimpulkan bahwa integrasi sains dan agama sangat penting diterapkan dalam kurikulum pendidikan karena dapat membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak dan spiritual yang baik. Sekian review artikel yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.